Oke, so selamat malam teman-teman semua ya. Kita hari ini nge-live di Telegram. Cukup dibilang dadakan juga nggak terlalu lah ya. Tadi siang soalnya rencana kita mau nge-live di YouTube nih teman-teman ya. Tapi ada kendala banyak di YouTube. Akhirnya nggak bisa nih, kita nggak bisa live di YouTube. Jadi akhirnya saat ini untuk saat ini YouTube Trading Tanpa Baper itu kita cuman sorry, YouTube Trading Tanpa Baper ini kita cuman akan ambil dari recording yang kita live dari Telegram gitu teman-teman ya, live dari Telegram atau mungkin nanti sometimes kalau misalnya gue akan membuat suatu konten yang gue buat sendiri gitu ya tanpa lewat live ya mungkin bisa gue upload juga ke sini ya. Nah, so teman-teman, for your information dulu jangan lupa ya kalau teman-teman yang mungkin belum belum ngecek YouTube-nya kita gitu ya, boleh teman-teman cari aja YouTube Vincent Chandra atau @trading tanpa baper, atau kalau teman-teman yang dari Telegram bisa langsung ke link yang ada di pin message ya, link yang ada di pin message. Nah, ini setiap kali nanti ada sorry setiap kali nanti kita ada live seperti ini teman-teman ya, live Telegram seperti ini, kita recordingnya akan kita upload ke YouTube teman-teman, supaya teman-teman yang di YouTube juga bisa memanfaatkan konten yang gue buat hari ini teman-teman ya, atas crypto market update ini teman-teman. Oh sorry, yang satu lagi yang di atas ini, nah yang ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bantu-bantu subscribe, bisa juga share ke teman-teman yang lumayan orang-orangnya mungkin dari kripto juga gitu ya, dari kripto ataupun dari market forex maupun dari market saham ya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin belum paham konteks-konteks yang gua bahas hari ini gitu ya, teman-teman nanti bisa cek video-video lama gitu ya. Terakhir kita video di 6 hari yang lalu gitu ya, ada crypto market update di tanggal 18 Agustus. Plus juga emergency update teman-teman ya, waktu Bitcoin-nya itu menyentuh di angka berapa waktu itu ya. Kalau nggak salah Bitcoin itu nyentuhnya di kisaran di dekat-dekat sini ya teman-teman ya, di sekitar 53 ribuan, 50 ribuan. Waktu itu kita melakukan emergency update teman-teman ya. Nah, so sekarang gua mau saya kongres dulu lah ya sebelum kita masuk ke pembahasan gitu ya. So kita melihat sekarang Bitcoin sudah berhasil ya, berhasil mencapai ke 64 ribu. Nah, update ini teman-teman memang gue tidak sampaikan ke YouTube mungkin ya teman-teman ya, kalau mungkin gue lupa ya, tapi update-update kecil-kecilan seperti ini teman-teman, ini seperti kalau teman-teman lihat ya, gambarnya gambar seperti ini, terus juga kadang-kadang ada gambar gap kayak gini, ada gambar 60 ribu sampai 6300 sebagai support. Nah, ini buat teman-teman yang dari YouTube nih sekarang ya, buat teman-teman yang dari YouTube yang baru kenal kita. Nah, teman-teman jangan lupa bisa join trading tanpa baper yang ada di Telegram teman-teman ya, karena kalau kita ngupdate market itu biasanya gua ngupdate-nya di sini teman-teman, yang cepet teman-teman ya, dimana di sana kita apa namanya, kita membuat sebuah update lah dalam waktu singkat teman-teman ya, dalam waktu singkat. Dan buat teman-teman yang belum join, nanti joinnya lewat link yang ada di deskripsi ya, buat untuk ke TTB Crypto ini. Nah, sekarang kita akan update market teman-teman ya. So Conquers pertama kita udah ada di 64 ribu. Apakah bull sudah kembali teman-teman ya? Mungkin pertanyaan pertanyaan orang-orang hampir rata-rata seperti itu ya. Apakah bull sudah kembali? Ya bisa dikatakan sudah teman-teman ya. Jadi kita udah masuk lagi ke dalam bull market. Tapi apakah yang udah bull run? Ya jawabannya mungkin gue bisa ngomong belum teman-teman ya. Jadi kita masih bull yang biasa-biasa aja teman-teman ya. Masih bisa dibilang kita cuma recover lah teman-teman. Recover daripada pergerakan yang sebelumnya sudah kita analisis teman-teman ya. So as of our analysis terakhir teman-teman ya, as of our analysis terakhir yang gue lupa juga gue update di mana, kalau nggak salah di Bitstamp ya. Nah, as of update kita yang terakhir, bahwa market masih sama, yaitu bergerak di dalam sebuah descending broadening wedge, dan saat ini dia sudah mencapai 64 ribu, which is area 64 ribu ini adalah area pertengahan yang kita sudah sempat ngomong beberapa kali teman-teman ya. Kita sudah sempat ngomong beberapa kali bahwa di kala fase Bitcoin sideways itu ada yang namanya area pertengahan, yaitu areanya itu ada di atas sekitar 64 ribu sampai di area 66 ribu ya. So kalau ditanya apakah kita udah masuk ke dalam bull yang kuat, belum terlalu teman-teman ya, belum terlalu. Ini hanya merupakan pergerakan yang kita bisa ngomong ya seperti market pada umumnya teman-teman ya. Ketika market turun dia nanti ada kenaikan, ketika market turun dia nanti ada kenaikan, market turun ada kenaikan, market turun dan sekarang ada kenaikan. Nah,
apakah kenaikan ini sudah akan berhenti di sini lalu turun lagi? Nah, itu mungkin pertanyaan semua orang. Nah, hari ini itu yang hari ini kita akan bahas, teman-teman ya. Nah, so as of our update yaitu yang soal Mercury retrograde kalau teman-teman ingat. Nah, Mercury retrograde itu ada di tanggal 4 yang berakhir nanti di tanggal 27, which is di hari Selasa, teman-teman ya. Nah, untuk hari Selasa artinya kita masih ada waktu dari tanggal 24 sampai 27, which is kurang lebih 4 hari dari sekarang, teman-teman ya. Nah, 4 hari dari sekarang ini mungkin kita masih akan dalam fase bullish, teman-teman. Itu yang pertama yang gue bisa sampaikan, karena kemarin kita udah sempat sampaikan ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mau tahu soal Mercury retrograde, teman-teman bisa lihat di Telegram kita, cari aja kata kuncinya Mercury. Teman-teman lihat ke postingan di tanggal 12 di tanggal 13 Desember 2023. Di sana gue udah pernah membuat sebuah analisis untuk pergerakan Mercury retrograde ya. Nah, ini sebagai salah satu time analysis yang kita sering pakai, teman-teman ya. So, yang kita perhatikan teman-teman yaitu sekarang kita ada di dalam yang 5 hari pertama naik dan dia akan lanjut naik gitu ya, dan dia akan lanjut naik, tapi pergerakannya biasa tidak akan besar. Nah, itu terjadi waktu yang kita katakan 5 hari naik itu terjadi di tanggal di tanggal 4 Agustus ya, which is waktu itu ada panik dari Jepang ya, kita mengalami kenaikan di 5 hari pertama sampai 15%, teman-teman ya. Nah, sekarang kita melihat Mercury retrograde ini sifatnya adalah bullish. So, ada kemungkinan teman-teman ya, kita masih akan melanjutkan bullish ini sampai di tanggal 27. Nah, setelah tanggal 27 apakah akan reversal atau tidak? Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat buy chart pattern aja, kita lihat by chart pattern aja, ini sebenarnya belum menjadi top yang paling top, teman-teman. Ya, karena kenapa? Kalau kita tarik trend line yang atas ini, upper trend line ini, resisten sebagai resisten chart pattern, itu letaknya masih ada di sekitar area 67 ribuan, teman-teman. 67 ribuan. Nah, ini mungkin bisa menjadi target harga selanjutnya, teman-teman ya. Target harga selanjutnya yang mungkin akan mendorong kenaikan BTC sampai di tanggal 27 Agustus, ya. So, ekspektasi gua untuk saat ini, jika gua melihat daripada candle daily ya, daripada candle daily ataupun time frame daily, ada kemungkinan untuk market itu masih mau bergerak satu kali lagi naik ke atas, yaitu sampai ke area 67 ribu. Ya, dan itu di sana kita akan menjadi penentuan apakah dari sini kita akan langsung breakout ke atas atau kita turun lagi ke bawah gitu. Ya, ada dua kemungkinan teman-teman. Jadi untuk saat ini yang kita bisa lihat adalah area yang bisa dicapai oleh market itu sampai ke 67 ribuan. Nah, kok nggak mungkin kan cuman daily ini aja yang bisa mendorong harga sampai naik ke atas ya? Tentu jawabannya tidak mungkin ya teman-teman ya. Oh, sorry, sebentar teman-teman. Supaya kita nggak keganggu dari ini, kita mute dulu ya, sebentar ya. Kita mute dulu. Nah, gitu. So, apakah cuma karena daily ini? Jawabannya tidak, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau lihat, gue akan melihat satu kondisi, menganalisis dari kondisi chart yang ada di time frame kecil, teman-teman. Ya, ini tadi gue sempat ngegambar dikit, nah, supaya teman-teman dapat konteksnya, gue gambar ulang. Ya, nah, kalau teman-teman masuk ke dalam time frame 4 jam, teman-teman bisa melihat di sini bahwa Bitcoin itu bergerak dalam fase yang sebelumnya rally, lalu dia konsolidasi lumayan panjang, dan dia mengalami rally kembali, rally ke atas. Ya, nah ini artinya adalah rally base rally ya. Sideways-nya saat ini sudah di breakout oleh market. Nah, sideways ini kemungkinan akan naik sampai ke berapa? Nah, ini ada dua cara untuk kita menganalisanya. Analisa yang paling pertama adalah panjang dari rally pertama itu seharusnya akan sama dengan panjang dari rally kedua. Ya, rally kedua. Nah, which is kalau kita lihat ada di area resistance yang tadi kita gambarkan yang ada di trendline sekitaran sini, teman-teman. Ya, 68.000, 67.000, bahkan sampai 70.000 ya kalau kita lihat ke atasnya. Gitu. So, kalau kita lihat berarti panjang daripada rally ini artinya masih ada kemungkinan untuk si Bitcoin itu masih bisa naik ke atas. Nah, selain daripada analisa ini, kita juga bisa mengambil analisa dari Fibonacci, teman-teman ya. Kita bisa melihat high yang terbentuk di tanggal 9 Agustus hari Jumat, itu adalah high-nya. Kita bisa tarik Fibonacci sampai ke low yang ada di Jumat lagi di tanggal 16 Agustus. Ya, nah kurang lebih di sini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa saat ini Bitcoin itu masih tertahan di area 64.000, which is itu adalah di 127 Fibonacci 1272.
ya, level Fibonacci 1272 ini juga menjadi area resisten terdekat. Makanya kalau kita lihat ini juga konsolidasi di area-area sini. Apalagi ya kita lihat ini sekarang lagi weekend teman-teman ya, lagi weekend pastinya pergerakannya low volume. Jadi kalau misalnya ditanya kok apakah boleh short dulu? Jawabannya tentu tidak, karena ini ada di dalam weekend. Pergerakan weekend itu biasanya tidak ada pergerakan teman-teman ya, lebih ke tidak ada pergerakan. Memang ada pergerakan sometimes dari beberapa kripto, kalau kita lihat seperti XRP ini sekarang lagi naik 3% gitu ya. Tapi jauh lebih baik, jauh lebih wise jika kita tidak trading di dalam weekend karena low volume teman-teman ya. Nah, itu adalah target pertama 1272 itu sudah tercapai. Nah, 1618 sebagai Fibonacci Golden Ratio itu ada di 67.261. Yang artinya ini ada kemungkinan untuk market masih naik ke atas. Jadi inline tadi ya, pertama rally, base rally, kedua adalah Fibonacci 1618, dan yang ketiga jangan lupa yaitu adalah upper trend line yang kita lihat di sini teman-teman. Mau kita lihat di line chart bisa, mau kita lihat di trend line juga bisa. Ya. Nah, jadi kurang lebih area yang masih bisa tercapai oleh Bitcoin itu adalah kurang lebih di area 68.000. So, kurang lebih pergerakannya akan seperti apa gitu. Apakah dari area sini, kalau kok tadi ngomongnya nggak boleh short, artinya kita harus ngelol, buy on breakout. Tentu tidak wise teman-teman ya, karena kalau misalnya kita buy on breakout, katakan ya kita buy on breakout BTC aja gitu ya, kita nggak buy on breakout daripada altcoin lain. Artinya teman-teman akan bingung, ini stop loss-nya sampai di berapa gitu kan? Masa stop loss-nya 8%? Kan nggak mungkin. Stop loss-nya di 6% juga nggak mungkin. Ini 1:1. Kan rasanya aneh banget ya kalau kita 1:1 gitu kan. Nah, maka ya kita pastinya akan mencari yang namanya area retest, teman-teman. Nah, sekarang gue melihat ada satu area retest yang mungkin dijemput oleh market, teman-teman. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam area retest itu, gue akan sampaikan dulu gambaran kurang lebih seperti apa yang terlihat daripada BTC CMA. Karena kalau kita ngomongin di dalam pergerakan weekend, kita harus melihat BTC CMA, teman-teman. Ya, nah BTC CMA buat yang belum tahu itu adalah Bitcoin yang ditradingkan di exchange CMA ya, futures gitu ya, futures market ya teman-teman. Itu sama kayak institusi. Sebentar, kita load dulu ya chartnya ya. Nah, oke. Wait a minute. Nah, kita masuk ke dalam BTC CMA. Oke, nah kalau kita lihat teman-teman, ya, kalau kita lihat teman-teman, ini BTC CMA itu kemarin closingnya adalah di 63.800 dan dia sudah berhasil breakout gap yang udah beberapa kali dia ngetes itu gagal untuk di break. Nah, for the simple analysis ya teman-teman ya, for the simple analysis, ini akan sesimpel gue akan katakan BTC CMA itu akan retest area ini sekali dulu teman-teman, yaitu di sekitar 62.000, mungkin sampai masuk lagi ke 60.000 pun it's okay juga teman-teman ya. Yang pasti dia akan masuk ke dalam area sini dulu sebelum dia nanti naik ke area 67.000. Itu yang gue saat ini bisa lihat teman-teman. Kalau kita lihat berdasarkan BTC CMA. Nah, kalau kita gabungkan analisanya teman-teman, ini kan market masih bergerak hari Sabtu dan hari Minggu, berarti ada 2 hari lagi. Sedangkan kalau CMA ini bukanya di hari Senin. Nah, maka jika kalau marketnya mau benar-benar bagus untuk melakukan kenaikan dan dia tidak melakukan yang namanya meninggalkan gap, teman-teman, meninggalkan gap, maka yang gue bisa lihat untuk CBTC itu saat ini di dalam weekend kemungkinan dia akan konsolidasi di area sini. Either dia konsolidasi atau enggak dia naik sedikit, teman-teman. Atau enggak dia naik sedikit. Ya, yang ujung-ujungnya nanti sampai di hari Senin dia akan closing kurang lebih di area sini. Nah, setelah kalau misalnya benar ya, kalau misalnya benar ternyata dia tidak membuat gap, tidak membuat gap up, dia tidak membuat gap down gitu ya, dia tidak membuat gap down ataupun gap up. Nah, maka ada kemungkinan untuk hari Senin ada kemungkinan untuk si Bitcoin-nya bisa turun ke area yang gua maksud, yaitu di area di area 62.000 yang tadi kita lihat daripada si BTC CMA. Nah, 62.000 ini datangnya dari mana dan apakah hari Senin itu make sense gitu teman-teman ya. Nah, kita akan bahas sekarang. Kenapa harus di area 62.000 ya? Nah, yang pertama adalah tentunya itu ada kemungkinan untuk dia meretest di area yang sebelumnya merupakan area sideways. Ya, yang ini kalau kita lihat di sekitar 61.800, bahkan kalau kita ambil pertengahannya gitu ya, kalau kita misalnya ambil pertengahannya, maka kita bisa melihat level yang paling maksimal itu adalah di sekitar 59.500-an, 59.500-an.
Ya, yang pasti ada kemungkinan dia retest ke bawah. Nah, tapi yang gue lihat teman-teman ya, yang gue lihat teman-teman, dengan pergerakan Bitcoin yang lumayan kencang seperti ini, maka gue bisa melihat teman-teman bahwa Bitcoin ini lagi bergerak di dalam wave 3 rally. Dan teman-teman kalau ngerti Elliott Wave yang ketiga itu selalu menjadi Elliott Wave yang breakout. Jadi gue akan tarik Elliott Wave-nya itu dari low yang ada di 16 Agustus, ya ini sebagai wave 0, ke wave 1 yaitu di sekitar 60 ribuan, lalu wave 2 dia koreksi ke 58 ribuan, dan sekarang bergerak dalam wave 3. Ya. Nah, wave 3 adalah wave rally yang menjadi breakout daripada sideways-nya. Nah, wave 4 ada kemungkinan untuk turun dulu, baru dia melanjutkan wave 5 selesai di 67.000 sampai mungkin sampai 69.000. Yang pasti 67.000 saat ini menjadi magnet daripada harga Fibonacci-nya, teman-teman. Ya. Nah, wave yang keempat ini datangnya akan sampai di mana? Nah, pertama kita akan tarik Fibonacci tentunya, teman-teman, karena di dalam teori teorinya Elliott Wave gitu ya, dalam teorinya Elliott Wave, wave 2 ke wave 3, ya, wave 2 ke wave 3 itu bisa menentukan ke wave 4 yang kemungkinan wave 4-nya itu bisa di area 0,382 sampai 0,5. Nah, yang kalau kita lihat saat ini areanya itu ada di 62.200 sampai 61.300. Ya, ini mendekati area sebagai retest daripada sideways-nya. Nah, di dalam area sini, kalau teman-teman masuk ke dalam time frame 1 jam, ya, masuk ke dalam time frame 1 jam, teman-teman akan melihat ada satu yang namanya bullish fair value gap yang sangat-sangat jelas, ya, yaitu di kalau di sini 62.700 sampai di 61.800, ya. 62.700 sampai 61.800. So, analisa ini kalau gue lihat sangat-sangat inline, teman-teman ya. Sangat-sangat inline dari teori-teori teknikal yang gue tahu, teman-teman ya. Teori-teori teknikal yang gue tahu. Mungkin di dalam sini pergerakannya teman-teman nggak bisa mengekspektasikan dia akan langsung turun ya. Karena sekali lagi dia lagi dalam fase yang bullish, teman-teman. Maka fase keempatnya kemungkinan dia fasenya akan lumayan lambat untuk dia bisa turun ke bawah. Tapi mungkin pelan-pelan dia akan turun ke bawah. Kurang lebih dia akan konsolidasi. Entah dia naik dulu, nanti naik turun, naik turun. Kurang lebih seperti itu. Ya, yang gue bisa lihat untuk si Bitcoin saat ini, teman-teman. Ya, dan ini kalau teman-teman lihat, ini bullish fair value gap-nya sangat kuat, teman-teman. Kenapa gue bisa katakan sangat kuat? Yang pertama adalah simple. Ini namanya consolidation FEG. Kalau teman-teman tahu ya, consolidation FEG. FEG yang jelek tuh kayak mana kok? FEG yang jelek itu adalah FEG yang dia sifatnya breakaway. Contoh ya, contoh FEG yang jelek. Nah, ini teman-teman. Ini contoh FEG yang jelek. Ini FEG bearish ya, waktu di tanggal 16 Agustus. Kok lu bisa ngomong jelek karena udah naik aja? Ya, mungkin itu ya. Pertama mungkin itu. Tapi ya secara teori fair value gap yang bentuknya seperti ini disebut sebagai breakaway fair value gap. Cara bedainnya gimana? Teman-teman ya silakan cari sendiri ya, cari sendiri aja. Tulis aja breakaway fair value gap di Google. Itu banyak teman-teman. Ya, breakaway fair value gap. Nah, ini bahkan AI langsung kasih tunjuk nih, breakaway fair value gap. Ya, nanti di situ banyak sekali penjelasannya. Dan kalau yang di sini saat ini kita melihat adalah consolidation fair value gap. Yang ya kalau misalnya kita tarik ke kiri ya, kalau kita tarik ke kiri, ya ini menjadi area yang sebelumnya juga sempat menahan harga beberapa kali, teman-teman. Ya, di sini kalau kita lihat ada ketahan, di sini sempat ketahan juga, jadi resisten, dan saat ini ada kemungkinan dia bisa menjadi support terdekat 62.700 sampai 61.800 kalau kita lihat secara fair value gap yang ada di time frame kecil, teman-teman. Ya, ini supply zone BTW. Oke. Itu yang gue lihat, teman-teman. Ya, nah kurang lebih areanya adalah seperti itu yang gue bisa sampaikan untuk Bitcoin. Jadi ada kemungkinan kesimpulannya adalah hari Sabtu dia akan, apalagi kalau kita lihat stokastiknya juga udah mendekati overbought ya teman-teman ya. Mungkin hari Sabtu, hari Minggu ini mungkin akan bergerak ya sideways saja, dan ada kemungkinan hari Senin dia bisa turun. Nah, kenapa harus hari Senin turun? Yang pertama tentunya karena itu jam trading teman-teman ya, jam tradingnya market besar gitu ya. Sorry, bukan jam tradingnya market besar, jam jam volatilitas lah ya, hari volatilitas. Nah, yang kedua adalah teman-teman jangan lupa, gue selalu memakai yang namanya
time analysis salah satunya datang dari cycle moon ya. Kalau teman-teman cari moon cycle Agustus ya, Agustus 2024, maka teman-teman nanti akan menemukan bahwa sorry, bukan yang ini. Bukan yang ini, sorry. Nah, yang ini ya, yang moon giant, yang full moon and new moon. Nah, teman-teman akan melihat bahwa tanggal 26 Agustus, which is itu adalah di hari Senin, tepat di hari Senin, kita mengalami ada yang namanya last quarter moon atau ngomong sebagai third quarter moon, ya. Nah, tanggal ini bisa menjadi tanggal yang cukup baik ya, cukup baik untuk melakukan reversal teman-teman ya. So ada kemungkinan untuk marketnya bisa langsung capai ke sini di tanggal 26. Nah, baru nanti, nah jangan lupa teman-teman, jangan lupa. Tadi kita udah bahas ya teman-teman ya, bahwa ini kan pergerakannya kurang lebih seperti ini nih, gitu ya. Kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, maka karena di tanggal 27 ya teman-teman ya, 27 ini adalah end of Mercury retrograde. Ya, biasanya kalau gue lihat setiap kali end of Mercury retrograde itu fase marketnya juga jauh lebih volatile. Jadi pas bener-bener di hari terakhirnya Mercury retrograde itu ada kemungkinan teman-teman ya, ada kemungkinan. Gue tidak tahu apakah akan nyampe ke 67.000 atau tidak. Mungkin di hari Seninnya merah ya, mungkin dari Seninnya merah. Nah, tetapi di tanggal 27-nya, tepat di tanggal 27, gue melihat marketnya bisa melakukan breakout lagi. Marketnya bisa melakukan breakout lagi. Jika benar dengan dengan apa namanya? Dengan teori yang dinamakan Mercury retrograde sebagai end of Mercury retrograde sebagai terakhirnya dia melakukan bullish. Terakhirnya dia melakukan bullish ya. Mungkin gue bisa sampaikan mungkin dia akan nyampe di 67.000. Setelah dari 67.000 nanti kita lihat lagi. Kemungkinan dia bisa konsolidasi, kemungkinan dia bisa langsung lanjut breakout lagi. Nah, nanti kita lihat secara power daripada candlestick-nya. Kalau kita lihat ya tentu kalau kita lihat dari hari Jumat ya ini kan udah jelas banget ya. Ini powernya kuat teman-teman ya. Satu hari naik sampai 6% di hari Jumat teman-teman. Ya, itu sangat-sangat bagus teman-teman ya untuk si market. Ya, so for now itu aja yang gue bisa lihat untuk si Bitcoin ya. So gue masih cukup bullish untuk si Bitcoin bisa sampai di 67.000 ya untuk target selanjutnya, dan area terbaik saat ini adalah 62.700 sampai 61.800. Ya, itu yang gue bisa sampaikan teman-teman. Nah, kalau ditanya kok berarti ini invalidasinya kurang lebih di mana? Kalau menurut gua paling dekat invalidasinya ya adalah simple area breakout yang kemarin 60.300. Itu bisa menjadi area invalidasi terdekat untuk kalian. Ya, 60.300. Karena dengan asumsi artinya candle yang nge-break ini seolah-olah jadi false break, teman-teman. Ya, 60.300 itu bisa menjadi invalidasinya untuk market. Ya, so itu yang gue bisa lihat dulu untuk si Bitcoin, teman-teman. Nah, kita akan lihat sedikit daripada chart yang lain, teman-teman ya. Salah satunya adalah total 3 sebagai chart yang kita lihat sebagai altcoin untuk kita ngebahas altcoin, teman-teman ya. Untuk kita ngebahas altcoin. Nah, altcoin ini jauh lebih menarik, teman-teman ya. Altcoin ini jauh lebih menarik. Ini kita sempat bahas di YouTube kemarin ya, teman-teman ya. Kita sempat ngomong di sini ada supply zone yang lumayan kuat. Tapi ternyata nggak butuh waktu lama dia konsolidasi di area sini. Altcoinnya jebol lagi naik ke atas. Supply-nya dilewatin. Padahal supply ini seharusnya menjadi supply yang cukup kuat, teman-teman. Ya, seharusnya ini menjadi supply yang cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Waktu itu gue pernah sempat sampaikan, salah satu alasannya adalah ini merupakan area 0,618 kalau nggak salah. Ya, sorry, ini gue tariknya waktu itu dari mana ya? Gue lupa ingat. Pokoknya waktu itu dari sini kayaknya dari sini. Nah, ya ambil dari closing candle daily-nya. Waktu kalau kita lihat di closing candle daily-nya, yaitu di sekitaran sini sampai ambil di bawah sini. Nah, 0,618 itu tepat ada di 598 atau 600. Which is waktu itu gue juga pernah sempat sampaikan ke teman-teman ya. Walaupun gue tidak terkejut banget sih, tapi gue sempat sampaikan memang. Waktu itu gue bilang total 3 akan ke 600 billion. BTC akan ke 64.000. Nah, yang belum tercapai adalah satu nih, si Ethereum 3.000. Ya, USDT dominance teman-teman bisa lihat udah sampai di 5,3 juga. Nah, ini teman-teman artinya tuh sangat bagus teman-teman. Artinya sangat bagus. Kenapa? Artinya area ini itu membuat area yang seolah-olah dia marketnya tuh tidak lagi bearish teman-teman, tidak lagi bearish. Kenapa? Kalau gue lihat dari beberapa cycle sebelumnya ya, bukan beberapa cycle sebelumnya, tapi dari pergerakan downtrend sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya,
Kalau ketika dia market nih kan pernah naik nih ya, pernah naik dia turun, ya kan? Dia naik kan dia turun. Nah, kalau coba kita kita anggap aja ini sama teman-teman ya. Kita anggap ini sama. Nah, kalau kita tarik di sini, teman-teman ambil candlestick yang di sini. Nah, teman-teman lihat ketika dia masuk ke 0,618, sorry, ke 0,618 kisaran sini, dia konsolidasi lumayan lama dan akhirnya dia nggak dia jebol ke bawah. Jebol ke bawah. Ya, dia bikin lower low yang baru. Nah, setelah dia bikin lower low yang baru, dia recover lagi ke atas ya, teman-teman ya. Dia recover lagi ke atas. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Ketika di line chart, kalau kita masuk ke dalam line chartnya, ya, kita masuk ke dalam line chartnya. Nah, di sini dia konsolidasi, teman-teman. Dia konsolidasi. Konsolidasi. Sempat merah dulu, naik, habis naik, force break. Force break, invert, dia bikin head and shoulder, langsung turun ke bawah lagi. Nah, kali ini kita lihat teman-teman di lower low yang ketiga berbeda teman-teman. Ketika kita lihat dia masuk ke dalam 618 gak ada konsolidasinya sama sekali, langsung dia breakout ke atas. Langsung dia breakout ke atas. Ini artinya teman-teman sebenarnya ini ada pertanda, salah satu yang buat sempet ngomong ke teman-teman, ada pertanda kita akan memasuki alt season. Nah, tapi hari ini gue nggak mau ngebahas soal season itu, teman-teman, karena nanti gue akan bahas itu jauh lebih lengkap lagi lewat satu konten, teman-teman ya, lewat satu konten yang nanti gue akan spesifik, gue membahas alt season, kurang lebih definisi yang menurut gue masuk ke dalam alt season itu seperti apa, teman-teman. Ya, nah, sorry, barusan terputus, teman-teman. Sampai mana tadi ya? Sorry, barusan terputus. Recording masih jalan ya. Sinyalnya nggak aman. Sampai mana tadi? Nah, jadi untuk saat ini gue lihat ya total 3 ini supply zone yang tadi tidak kuat ya, supply zone yang tadinya tidak kuat menahan harga. Nah, ini kita bisa lihat menjadi resisten teman, menjadi support saat ini teman-teman ya. Dari yang sebelumnya dia supply, sekarang dia udah menjadi demand ataupun support. Nah, ini mungkin nanti akan inline ketika Bitcoinnya mencapai area 62.000 tadi ya teman-teman ya, sekitar 62.000. Mungkin total tiganya akan turun lagi ke area 600, which is kalau kita lihat artinya kalau dari harga sekarang menjadi top, mungkin akan ada sekitar 3% ya, akan ada sekitar 3% untuk koreksi dulu sebelum dia ke area 660 kurang lebih. Ya, 660. Yang kemungkinan sih ya, kemungkinan I don't know kalau gue lihat secara weekly ya. Kalau gue lihat secara weekly chart gitu ya. Kalau gue lihatnya secara weekly chart, weekly-nya ini mungkin dia closing akan di sini ya teman-teman ya. Dia mungkin closing akan tetap di sini, which is closingnya itu nanti di jam hari Senin jam 7 pagi. Nah, tapi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan kalau secara smart money konsep, ada kemungkinan untuk dia tuh bisa lewat dari 660 sedikit. Jadi ada kemungkinan weekly candle selanjutnya itu bisa up sampai ke atas ini. Ya. Nah, up sampai ke atas ini resistennya di mana? Kurang lebih ya resistennya ada di area-area sini. Ya, itu aja yang gue bisa lihat. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya, untuk si total 3. Jadi, itu mungkin akan menjadi trigger pertama di mana alt season dimulai, retest, baru dia lanjut ke atas. Mungkin seperti itu, teman-teman ya. Itu mungkin salah satu skenario yang saat ini kita bisa lihat. Tapi nanti kita lihat lagi, kurang lebih, kalau dia sudah bergerak, dia sudah sampai di area resistance ini, pergerakannya seperti apa. Ya, tapi kalau gue lihat sih, beberapa altcoin yang kemarin kita sempat mention ya, salah satunya kemarin NIR Protocol, NIR Protocol itu kemarin kita juga sempat mention ya, gue sempat mention waktunya untuk NIR masuk ke 4,85. Bahkan sekarang NIR udah mau masuk ke $5 nih. Ini unstoppable nih. Ini sekali sekali ngepump nggak mau turun-turun lagi sih NIR Protocol ya. Nah, ini salah satu coin layer one jagoan gua juga ya, jagoan gua juga. Gua juga sudah buat e-booknya ya teman-teman ya, e-book research daripada NIR. Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalnya mau tahu gitu ya, mau tahu e-book research
terhadap NIR serta ekosistemnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek ke pin message. Di sana gue juga ada sedikit menjelaskan teman-teman ya. Kenapa salah satunya gue ngebet big ya, big bet daripada NIR di bulan kali ini, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman nanti masuk ke dalam ebook di sini, teman-teman akan menemukan ekosistem NIR yang berpotensi pumping lebih besar daripada NIR seperti itu teman-teman ya. So mungkin teman-teman yang mau tahu soal ebook bisa cek pin message ya teman-teman ya. Oke, nah total 3 seperti itu. Nah mungkin sekarang ada yang banyak tanya ETH mungkin ya. ETH ini agak agak cukup kontroversial soalnya dari kemarin kok harganya di bawah-bawah terus nih, memales nih ya si ETH ya. Nah kita lihat secara ETH kurang lebih seperti apa teman-teman ya. Nah pertama gue tetap percaya ya, gue tetap percaya bahwa break ini adalah breakaway fair value gap yang tadi kita juga yang secara teori gitu ya, secara teori akan dilewati gitu ya, akan dilewati. Dan untuk si Ethereum masih sama, targetnya kurang lebih di 3.000. Nah, ini mungkin selanjutnya mungkin akan kenaikannya akan sampai situ. Nah, gue akan sampaikan dulu kurang lebih seperti apa. Kalau kita update kemarin terakhir ya, gue melihat bahwa demand zone-nya ada di sekitar sini gitu ya. Dia konsolidasi beberapa lama dan akhirnya dia breakout naik ke atas gitu ya. Ini sangat berhasil. Dan sebelum sebelum gue bahas itu, teman-teman kalau masih ingat ya, kalau masih ingat bahwa di area sini ini ada satu area base, teman-teman, satu area base ya. Nah, base-nya yang mana, teman-teman? Gue pernah kasih tahu ke teman-teman ini salah satu trik untuk teman-teman melihat apakah market akan konsolidasi atau tidak, gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di tanggal hari Kamis, tanggal 15 Agustus, waktu itu ada candlestick besar. Lalu di tanggal 16, dia ada candlestick kecil, ya, dan dia posisinya itu di dalam daripada candlestick-nya. Di dalam candlestick yang sebelumnya, candlestick besar yang sebelumnya. Nah, maka candlestick besar ini, teman-teman, candlestick yang besar ini akan menjadi yang namanya area sideways. Nah, that's why kalau teman-teman lihat, setiap kali marketnya nyentuh area atasnya, lewat dikit, false break. Lewat dikit, false break. Ya, betul. Namanya inside bar, atau kita bisa katakan sebagai bullish harami. Nah, tapi area ini itu adalah namanya area secara psikologis ini merupakan area sideways, teman-teman. Maka kalau kita melihat ada satu pergerakan seperti ini, teman-teman bisa mengukur areanya, gitu ya, bisa mengukur areanya, matikan 0 semuanya, kecuali 0,5. Nah, selama dia ada di atas, dia akan turun ke bawah. Selama dia ada di bawah, dia akan naik ke atas, kurang lebih. Nah, sampai dia akhirnya menentukan dia mau breakout ataupun breakdown. Yang mana kita nanti bisa lihatnya itu di time frame yang lebih kecil sebelum breakout atau breakdown. Nah, si Ethereum saat ini dia udah berhasil breakout daripada inside bar-nya. Nah, so untuk saat ini Ethereum, gue secara simpel bisa mengatakan area retestnya adalah area yang sebelumnya menjadi area sideways. Yang dia akan naik ke atas. Atau ini yang kemarin kita sebut sebagai kandang babi, kalau bahasanya ya. Bahasa kita kalau di trading tanpa baper ini namanya kandang babi retest, teman-teman. Oke? Nah, kandang babinya itu paling atasnya adalah di 2675. Semakin ke bawah daripada 2675, semakin bagus. Ya, semakin ke bawah daripada 2675 itu semakin bagus. Sorry, kameranya gue lupa hidupin. Nah, semakin ke bawah dia daripada 2675 itu semakin bagus. Which is kalau teman-teman mau tahu di berapa yang terbaik, artinya nanti teman-teman bisa melihat tarik Fibonacci dari bawah sini sampai ke atas sini. Nah, kalau teman-teman bisa di 0,5 sampai 0,618 itu sangat bagus, teman-teman. Ya, untuk si Ethereum karena itu merupakan area yang bagus untuk dia bisa pumping sampai ke 3.000, which is kalau memang benar dapat di sekitar 2.650-an, kita bisa mendapatkan gain sampai 15% di Ethereum. Ya, itu yang gue bisa lihat untuk saat ini. Yang mana menurut gue artinya adalah kurang lebih demand yang ada di sini ya, atau order block ataupun rally base rally terserah ya. Kalau kita lihat kan ini market naik, dia ngebase dulu, naik, ngebase. Nah, mudah-mudahan kalau dia retest ke sini, dia bisa lanjut naik ke atas. Itu yang saat ini gue bisa lihat untuk si Ethereum. Memang dia masih lebih lambat ya, dia masih belum breakout, dia juga masih ketahan sama breakaway fair value gap, tapi untuk saat ini, ya harusnya tidak lama lagi kalau ketika Bitcoin bisa nyampe ke 67 ribuan, mungkin Ethereum-nya akan gantian untuk performing lebih cepat ke 3 ribuan. Ya, kalau kata Vitalik, Ethereum is good, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita udah bahas Ethereum sekarang ya. Oke, sekarang kita bahas. Oke, nah sekarang kita akan bahas yang cukup
kontroversial akhir-akhir nih teman-teman ya. Kita melihat ada yang tadi kita udah bahas bulls are back BTC 64.000, nextnya kita kemana kita udah bahas. Nah, sekarang kita akan bahas ke DEX token teman-teman ya. Kita ada ngomong DEX token akan pumping ya, akan bukan pumping, justru DEX token udah pumping ya. DEX token udah pumping. Apakah ada pertanda DEX season? Nah, first of all, buat teman-teman yang belum paham DEX season ataupun DEX token, teman-teman silakan cek pin message yang terakhir, ya, yang paling terakhir teman-teman cek ya dari atas ini gue ada ngebahas specifically soal DEX token, ya, specifically untuk DEX token. Gue gak ada rekomendasi yang gimana-gimana banget di sini, tapi gue sampaikan ke teman-teman penjelasannya seperti apa. Nah, ini mungkin teman-teman yang setelah baca bingung, nah mungkin teman-teman akan bahas sekarang soal DEX, teman-teman. Ini akan makan waktu lumayan lama, ya. Nah, DEX, teman-teman. Pertama-tama, data yang gue pakai adalah data dari The Block, ya. The Block ini salah satu agregator data untuk crypto market, teman-teman, ya. Teman-teman bisa ke data aja gitu ya, buka theblock.co, buka ke data, lalu teman-teman ke bagian bawah sedikit, DeFi, lalu klik yang exchange. Nah, pertama-tama kemarin kita sempat ngomong, teman-teman, ya. Kita sempat ngomong. Salah satu alasan kenapa gue ngomong ada kemungkinan DEX bisa pump sebelum akhirnya pump ya teman-teman ya, sebelum akhirnya pump. Dan bahkan kalau teman-teman lihat salah satu DEX yang baru rame banget yaitu Sun ya. Ini DEX yang punya si Tron. Wah, ini udah nyampe resisten di atas ini nih si Sun. Ya, ini hati-hati teman-teman ya buat teman-teman yang punya Sun ataupun lagi trading di Sun. Bahkan kalau kita lihat Sun ya, teman-teman, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Ini mungkin sedikit pamer dikit ya. Kita bahas DEX token itu di tanggal 3 Agustus. Ya, kita bahasnya di tanggal 3 Agustus ini kalau teman-teman rajin aja mau nyari sedikit aja gitu ya, rajin mau nyari sedikit, mana tanggal 3 Agustus? Nah, kurang lebih di sini. Kalau teman-teman beli lihat Sun, nah 300%. Since kita pertama kali melihat DEX ada kemungkinan ada naik ke atas. Dan akhirnya salah satu DEX Sun itu naik ke atas. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin kalau dari Twitter sekarang baru ngomong DEX season, oh sorry, trading tanpa baper udah duluan ya. TTB udah duluan nih, TTB udah duluan melihat DEX ada kemungkinan untuk pumping. Nah, kenapa teman-teman ya? Kenapa? Jadi kita udah itu kita kesampingkan ya, itu mungkin pamer sedikit. Kenapa? Yang pertama adalah gue melihat daripada DEX to check spot trade volume. Ya, ini secara all time high ya. All time ya, secara all time teman-teman ya, secara all time. Nah, di mana kemarin di Juli ya, untuk bukan untuk pertama kalinya sih, tapi rasionya itu kembali lagi ke area 14%, which is itu adalah ATH yang ada di Mei 2023, teman-teman. Ya, artinya DEX itu perlahan mengambil market share daripada centralized exchange. CEX itu apa aja? Binance, KuCoin, Bybit, dan segala macam yang kalian pakai. Kalau DEX itu ya apa? Uniswap, Sun tadi, Raydium gitu ya, Jupiter, PancakeSwap ya, PancakeSwap dan lain sebagainya. Nah, dan kalau kita lihat ke bagian DEX volume di sebelah kiri ini teman-teman ya, di sebelah kiri teman-teman bisa melihat bahwa DEX volume ini sejak tertingginya di 2021 ya, which is itu waktu itu adalah top of bull market. Nah, di di 2024 akhir-akhir ini kita udah melihat ada volume yang juga ikutan meningkat di DEX ya, datang dari Uniswap, PancakeSwap, Orca dan segala macam ya. Nah, itu yang salah satu hal yang paling penting kalau kita lihat daripada data The Block ini. Kalau kita lihat juga secara Uniswap, kumulatif fee-nya sejak tanggal 11 April 2024 itu kencang sekali kenaikannya, teman-teman. Dari yang 12,5 M, ini kumulatif ya, teman-teman ya. Ini kumulatif. Kalau kumulatif itu artinya berarti dia perlahan dia menjumlahkan setiap harinya. Setiap harinya udah fee-nya udah berapa banyak yang masuk ke Uniswap. Nah, teman-teman lihat dari tanggal 11 April 2024 ya, di mana 11 April itu merupakan bear marketnya kita teman-teman ya, bear marketnya yang saat ini kita lihat teman-teman ya, 11 April itu which is kalau kita lihat di Bitcoin itu harusnya adalah top teman-teman ya, itu harusnya top. Nah, kurang lebih di sini 11 April itu kurang lebih waktu itu Bitcoin masih di area ATH di sekitar 71.000 ya. Nah, dari 71.000 teman-teman lihat ya, dari 71.000 ini kumulatif fee 12,5 M. Sampai masuk ke 3 bulan, dia udah masuk ke area 52,5 M. Kenaikan 40 M atau 4X, teman-teman. Padahal
Untuk dia mengumpulkan dari 0 sampai ke 11 itu butuh waktu sampai berapa tahun, teman-teman? Uniswap itu udah datang, udah ada dari 2020 ya, teman-teman ya, BTW ya. 2020, 2021 ya. 2020, 2021. Sedangkan di 2024 ini kita melihat Uniswap tiba-tiba langsung fee-nya kencang banget naik 40M. Ya, 40M dolar. Artinya berarti Uniswap secara volume itu besar, ya, secara volume besar. Which is kita bisa ambil ke token terminal, mau di Uniswap Labs maupun Uni, ya, teman-teman nanti bisa lihat di situ. Nah, itulah salah satu yang gue melihat cukup besar gitu ya, cukup besar kenaikannya daripada DEX ini secara on-chain data atau secara fundamental. Ini kalau kita bahas fundamental, inilah fundamental teman-teman. Ya, fundamental di kripto itu ada nggak? Ada, ya ini gitu ya. Ini salah satu fundamentalnya. Dan kalau kita lihat new token appearing on DEX ya, yang ada di sebelah kanan, itu lagi rame-ramenya. Rame-ramenya karena apa? Ya, Solana. Ya, sekali lagi, kenapa Solana bisa rame? Karena Solana banyak meme coin-nya. Meme coin taruhnya di mana? Decentralized exchange. Nah, itulah pemikiran paling gampang kalau kita misalnya sebagai trader ataupun investor di kripto, teman-teman. Ya, nah itulah kenapa gue melihat DEX ini menjadi salah satu koin atau token yang kemungkinan dalam buluran pertama kali mereka bisa menjadi yang pertama untuk up DEX season. Ya, so gue panggil itu sebagai DEX season. Ya, nah mungkin memang belum terjadi teman-teman, tapi ada potensial bisa terjadi teman-teman ya, ada potensial bisa terjadi. Itu mungkin kalau teman-teman yang nggak paham, itu kurang lebih gambarannya ya. Nah, dan apakah ini sudah masuk deck season atau belum? Gue tidak tahu ya definisinya seperti apa teman-teman ya. Pertama gue nggak tahu. Yang pasti gue lihat salah satu DEX soon ya itu 300% teman-teman. Nah kita bisa melihat juga kalau masuk ke dalam crypto coin market cap ya teman-teman bisa cari kategori DEX token. DEX token. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kalau kita ambil 30 hari ya, secara 30 hari kenaikan dari semua DEX token, itu teman-teman bisa melihat ada beberapa DEX yang naik. BSwap, ini adalah Binance punya swap juga teman-teman ya, BSwap. Jadi Binance Swap ya. Nah, BSW, kita lihat. BSW udah naik, kalau tadi secara bulanan dia udah naik sampai 80% ya. Ini nge-lag ini datanya. Tiba-tiba nge-lag ini datanya. Oh, barusan turun ya, dia barusan turun. Ya, nah kalau kita lihat Bswap itu dari yang sebelumnya di sini tiba-tiba naik sampai seratusan persen, teman-teman. Ya, nah kita lihat juga yang lain-lain. Curve udah mulai recover juga nih, udah mulai recover sampai tadi 40%. Drift ini salah satu yang kemarin kita bahas juga teman-teman ya. Kita ada sempat ngomong Drift ini salah satu Solana punya DEX. Jadi udah banyak beberapa DEX teman-teman ya. Ini udah perlahan mengalami kenaikan yang signifikan dan bahkan kalau kita lihat secara 7 hari terakhir itu hampir semua DEX naik bersamaan. Velodrome ini datang daripada Optimism, ya Optimism. Kalau VT gue nggak tahu, Dodo ini random. Kalau Quick ini datang dari Matic, teman-teman. Joe datang dari AVAX, MCB datang dari Arbitrum, GMX dari Arbitrum. Kalau ini perpetual, ya Wu datang dari Evolence. Kalau Cake ya itu dari Binance, tapi Cake itu jelek lah sebenarnya, teman-teman ya. Ini SuiSwap SSWP ya, SuiSwap ini punya Sui, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang kalau kita lihat apakah ini menjadi satu hal yang menarik? Menurut gue sangat menarik, teman-teman ya. Karena volume-volumenya pun lumayan oke, teman-teman. Dan kalau kita lihat secara 24 jam terakhir ya, di top crypto gainers and loser yang kemarin kita sempat bahas di video sebelumnya di YouTube ya, di YouTube yang altcoin yang berpotensi terbang, gue melihat di 24 jamnya di top 1000 itu ada beberapa coin DEX yang juga pump. Memang ini beberapa kalau kita lihat ini memang lebih lebih tinggi lagi ya. Ini kan rata-rata ada dari meme coin lagi ya, dari meme coin ada Nosana ya. Nah, ini Sun naik 40% ya. Lihat teman-teman, volumenya 754 juta, teman-teman. Ya, 754 juta naik sampai 40%. Velodrome tadi ya, Velodrome ini memang kecil ya, 15 juta, teman-teman. Ya, ya kalau yang lain-lain ini gue nggak terlalu signifikan gue kenalnya. Tapi yang pasti gue lihat ya, DEX lumayan menarik, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman udah paham ya, udah paham dengan DEX season ini dan apalagi sejak kita bahas udah mulai ada kenaikan nih, udah mulai ada kenaikan, volumenya juga udah mulai meningkat. Artinya teman-teman ada kemungkinan DEX season ini confirm bisa terjadi. Itu pertama, teman-teman ya, confirm bisa terjadi. Nah, hari ini gue akan melihat beberapa koin
sebelum ini mungkin penutupan aja teman-teman ya. Kita penutupan. Hari ini kita akan ngebahas koin-koin DEX yang menurut gua bagus untuk teman-teman perhatikan ke depannya, teman-teman ya. Nah, yang pertama gue mungkin akan bahas dulu data dari DeFi lama. Nah, kalau teman-teman mau lihat volume yang lagi naik, teman-teman tuh bisa ke DeFi lama, bagian volume, lalu teman-teman bisa ke DEX ya. Nah, kemarin itu singkat cerita sebenarnya gue melihat TVL yang lagi naik di bagian sini, teman-teman. Ya, TVL yang ada di overview yang ada di DeFi lama. Nanti teman-teman bisa mencari nanti ada DEX-DEX yang naik gitu ya. Nah, gue mau bahas salah satu yang cukup menarik yaitu adalah Drift Protocol. Ya, nggak tahu ini Drift Protocol atau Drift Trade, teman-teman. Sorry, Drift Trade ya, teman-teman ya. Drift. Nah, Drift ini adalah koin DEX dari Solana. Kalau teman-teman bingung, cari aja di di sini teman-teman di CoinMarketCap cari aja Drift, teman-teman ya. Nomor 359 harganya di 0,4973 ya. Ini datanya dari Solana. Dia baru-baru ini juga masuk ke dalam prediction market yang untuk ngepilih Trump ataupun Kamala Harris ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, ya kalau kita masuk ke dalam DeFi lama, cari aja Drift, teman-teman bisa melihat bahwa TVL Drift itu sedang dalam posisi yang lumayan tinggi, ya lumayan tinggi. Nah, Drift ini adalah salah satu koin yang menurut gua cukup wajib untuk kita pantau, teman-teman, ya wajib untuk kita pantau, ya. Nah, kenapa? Ini pertama dia ada di Solana. Pertama dia ada di Solana, which is Solana adalah salah satu penyebab DEX itu bisa rame ya, DEX itu bisa rame karena banyak banget meme coin yang listing di Solana ya kan. Nah, teman-teman lihat ya. Ini mungkin cuma cocokmologi dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini kita cocokmologi dulu. Oke, ini kita cocokmologi dulu. Kita lihat Uni ketika dia pertama kali listing di market. Ya, di 2020 dia listing di market. Teman-teman lihat, dia apa yang terjadi di Uni adalah konsolidasi. Ya, habis turun dia pelan-pelan recover lalu konsolidasi. Nah, di Drift beda. Kalau di Drift konsolidasi, konsolidasi dulu, turun, ya, konsolidasi dulu, turun, baru sekarang ada potensial untuk dia mulai naik ke atas. Dan kalau kita mau masuk ke Uniswap punya TVL, Uniswap punya TVL dulu, ya kita bisa lihat dari DeFi lama, teman-teman. Ya, DeFi lama ini eventnya kita matiin aja. Eventnya kita matiin aja. Nah, ceknya kurang lebih seperti ini. Nah, hampir mirip seperti Drift kondisi sekarang, teman-teman. Hampir mirip seperti Drift di kondisi sekarang. Dan ingat, Drift ini juga masih market cap-nya kecil, teman-teman ya, which is sangat berpotensi kalau memang dia misalnya mau pumping dan dia datang dari Solana, teman-teman ya. Yang mana Solana ini salah satu market share yang lumayan besar juga ya. Dia mengalahkan Ethereum beberapa waktu terakhir. Memang udah kalah daripada all time high-nya. Ini kan ada Solana versus Ethereum weekly DEX volume ya. Memang ini udah mulai menurun, tetapi ya Solana ini tetap tidak bisa kita pungkiri banyak sekali meme coin yang ada di Solana, teman-teman. Ya. Nah, so Drift itu salah satu yang menjadi pandangan gue cukup menarik, teman-teman. Ya. Nah, gue akan kasih sedikit analisa sedikit untuk Drift ya. Nah, untuk si Drift ini at least untuk resistennya itu ada di sekitar 0,6 plus, 0,6 plus which is itu belum tercapai, tapi saat ini dia ada di dalam resisten yang lumayan kuat juga, yaitu resisten trendline, teman-teman ya. Nah, sebelumnya dia udah membuat satu head and shoulder, teman-teman ya. Head and shoulder, dia berhasil breakout ke atas. Nah, gue mengharapkan untuk Drift ini bisa turun dulu ke bawah, gitu ya. Bisa turun dulu ke bawah, kurang lebih untuk meretest area support yang ada di sini, ya, yaitu di bawah 0,4 sebelum untuk si Drift bisa naik ke atas. So, kita ya simpel aja sebenarnya ini analisanya adalah naik, turun untuk naik lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu. Ya, areanya adalah di sekitar 0,4 ke bawah. 0,4 ke bawah itu merupakan area, gue lupa gue liatnya tadi nih area supply zone yang ini ya. Ada satu deep rally base rally di sini. Ya, rally base rally kurang lebih di situ. Oke, 0,4 ke bawah. Itu ya untuk si Drift protokol. Ini salah satu yang Drift Trade ini salah satu yang gue lihat, teman-teman. Ya. Nah, selain daripada Drift, gue juga
ada satu concern yang gue cukup suka teman-teman ya, cukup cukup suka. Ya Sun mungkin udah naik, jadi kita udah ya lupakan lah, udah terlalu rame ya, udah terlalu rame. Sedangkan mungkin orang tidak bahas drift, padahal drift ini lumayan juga loh, naiknya 60%. Walaupun ya kalau dibandingkan sama Sun 300% ya kalah ya, kalah ya kalau sama Sun 300%. Tapi kalau teman-teman mau nyangkut di Sun, silakan aja. Gue sih nggak mau ya, gue sih takut ya kalau gue masuk ke dalam Sun. Ya, nah itu pertama. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa masuk ke dalam The Block ya, theblock.co, teman-teman pergi ke layer 2 optimistic roll up ya. Nah, ini kemarin gue sempat bahas teman-teman, gue ada tanya ke teman-teman ya, ada nggak sih di ekosistem base yang menarik gitu ya? Gue bilang ada nggak yang bisa kasih info gue ekosistem base yang menarik? Mungkin di sini ada beberapa yang kasih tahu DJ. Habis itu ya akhirnya gue cari sendiri juga sih. Akhirnya gue cari sendiri juga karena mungkin orang-orang nggak peduli lah kata-kata ini mungkin terlalu aduh maksudnya apa sih gitu kan, males kan, mereka malas mau diskusi. Gue sempat ngomong teman-teman, kalau layer 2 lagi pada nggak menarik ya udah nggak usah dipaksa. Kita cari yang lagi bagus aja gitu ya. Nah sekarang kita cari teman-teman ya. Nah layer 2 optimistic roll up ini kita ngebahas Arbitrum, kita ngebahas Optimism, kita ngebahas Blast, kita juga ngebahas seperti Matic itu juga sebenarnya masuk ya. Matic itu juga sebenarnya masuk, IMX dan yang lain sebagainya. Nah teman-teman bisa masuk ke layer 2 optimistic roll up dan teman-teman lihat di bagian transaction count plus active address. Nah, pertama yang paling signifikan itu teman-teman lihat dari active address ya. Arbitrum sebelumnya active address sampai di 1M ya, 1M active address. Waktu itu gara-gara RWA kalau nggak salah. Nah, kali ini Arbitrum downtrend, turun ke bawah, dan yang lain juga masih stay di bawah, artinya tidak ada inflow yang masuk. Dan yang kalau kita lihat secara yang uptrend itu adalah base. Teman-teman lihat di situ. Base itu uptrend, makin lama makin naik. Walaupun harga lagi turun, makin lama makin naik active address-nya. Nah, di transaction count juga sama, teman-teman. Transaction count, base itu mengalami transaksi yang paling meningkat. Memang kalau kita lihat di sini, Blast ini ada kenaikan yang lumayan juga ya. Blast ini baru-baru ini ada kenaikan lumayan nih, sampai 1, sekian. Tapi Blast ini kan belum belum listing ya, kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau kita lihat, base itu lagi sangat menarik. Nah, sayangnya base tidak punya layer 2-nya. Ya, base tidak punya layer 2 yang listing di market atau tokennya itu nggak ada di market. Jadi kita nggak bisa ngebahas secara technical wise ya, secara technical analysis. Tapi kalau kita ngomongin base itu artinya kita ngomongin Coinbase. Nah, Coinbase, kalau gue ngebahas sedikit aja untuk Coinbase, ini mungkin belum masuk ke dalam rekomendasi, tapi gue melihat Coinbase ini menjadi salah satu teknikal yang cukup menarik juga, teman-teman. Ya, Coinbase ini dia sudah berhasil retest demand, retest EMA 90 dan trend line juga, teman-teman. Ya, ada kemungkinan untuk Coinbase itu bisa naik ke atas. Ya, nah nanti ya soal ini teman-teman disclaimer on cari aja sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, maka kalau kita tadi ngomongin base ya, kalau kita ngomongin base dan teman-teman mau ngomongin DEX ya, mau ngomongin DEX yang ada di base. Nah, DEX yang ada di base, maka teman-teman bisa mencari yang namanya Aerodrome Finance. Ya, Aerodrome Finance. Nah, itulah yang menjadi salah satu yang paling buat call paling pertama yaitu Aerodrome ya. Nah, Aerodrome teman-teman lihat seperti apa teknikalnya. Oh, sorry. Ini teknikalnya kayaknya ini hasil trading kemarin ya. Ini hasil trading kemarin. Waktu itu gua ngegambarin di area sini, akhirnya dapat area buy, sekarang udah naik ke atas dan ini mungkin akan ada penurunan sedikit. Nah, Aerodrome ya, kita lihat secara teknikalnya dulu, teman-teman. Ya, lihat secara teknikalnya dulu. Nah, kalau kita lihat Aerodrome, ini lihatnya di weekly chart aja, di weekly chart supaya lebih gampang ya. Pertama, dia udah berhasil retest daripada area base-nya ya, base rally gitu ya di area sini. Kalau kita tarik dari bawah sini sampai ke atas sini ya 0,5-nya, lalu sempat break naik ke atas ya, dan ini sebelumnya ada pergerakan downtrend ke bawah, udah di break langsung ke atas, langsung habis itu dia retest teman-teman. Sekarang dia retest, dia sekarang ada di area demand zone di sini dan ini udah mulai hijau dan ini baru mulai teman-teman ya, dan ini baru mulai, dia baru pertama kalinya dia masuk ke dalam bullish engulfing itu kurang lebih terjadi di sini teman-teman ya. Nah, gue tidak ngomong bahwa selanjutnya candle-nya akan seperti ini ya. Wah gila, nanti orang-orang langsung all in semua nih, Aerodrome mampus gue. Habis itu kalau nggak jadi jalan mampus gue. Nah ya,
Nah, aerodrome kalau kita lihat ya artinya kemungkinan dari titik sini, ya dari titik sini ada kemungkinan untuk si aerodrome itu mengalami 1, 2, 3, 4, 5 karena dia belum breakout. Jadi tiganya kemungkinan bisa mendorong harga untuk naik dan 4, 5-nya bisa turun ke bawah. Sorry, 4, 5-nya untuk menyelesaikan. Dan aerodrome hampir sama seperti si drift tadi, hampir sama seperti drift. Kalau kita lihat aerodrome finance di file lama. Nah, TVL-nya cukup menaik terus dan kalau kita lihat secara trading volume yang ada di DEX daripada Aerodrome makin lama makin tinggi. Ya, makin lama makin tinggi. Dan market cap masih quiet kecil ya, quiet small yaitu di 400 M. Total value lock. Nah, ini total value lock-nya gue cukup bingung ya, tapi harusnya ini udah benar sih, 594. Jadi ini dia chain-nya di base ya. Chain-nya di base. Ya, so itu aja teman-teman ya untuk DEX yang saat ini gue lihat cukup menarik. Memang kalau kita lihat DEX itu banyak banget teman-teman ya, ada kayak One Inch, ada Uniswap, ada Ryun ya, Ryun juga seperti kita bahas kemarin. Lalu juga kalau kita misalnya ngomongin Sui yang akhir-akhir ini lagi naik, itu salah satunya dia punya Cetus ya. Cetus ini juga memang kalau kita lihat ada sebuah pergerakan inverted head and shoulder gitu ya. In, Inverted head and shoulder kurang lebih seperti ini ya, tapi kalau gue lihat sih ya ini nggak bisa kita bahas teman-teman, bukan nggak bisa kita bahas ya, banyak nggak menariknya, banyak yang tidak menariknya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, makanya gue tidak mau bahas lah, tidak mau bahas untuk Cetus ini teman-teman ya. Nah mungkin ya itu aja gue bisa nyampaikan ke teman-teman, kurang lebih DEX itu cukup menarik. Jadi kalau teman-teman mau lebih rajin lagi, mau menemukan the next Sun lah bahasanya ya. Jadi kalau kita lihat kemarin Sun udah naik sampai 300%, ya udah kita nggak usah FOMO lah. Kalau teman-teman mau FOMO di sini nanti nyangkut bingung mau nyalain siapa kan, 300%. Nah mungkin tugas kalian saat ini adalah mencari DEX yang masih berpotensi untuk menjadi Sun selanjutnya. Itu aja teman-teman. Ya, so semoga cukup bermanfaat untuk outlook hari ini teman-teman ya. Tadi kita udah bahas BTC, udah bahas ITH, udah bahas total 3 dan juga kita bahas soal DEX teman-teman ya. Kesimpulan masih bullish ya, tapi belum dalam bull run yang cukup signifikan. Ada potensi, tapi nanti kita lihat lagi di beberapa hari selanjutnya, teman-teman ya. Jadi mungkin kita update-nya mungkin nanti setelah Agustus habis aja, baru kita nanti di monthly market review lah, kita bahas untuk overall daripada market crypto, teman-teman. Ya, nah besok kita akan ada weekly market review. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan weekly market review, silakan ya teman-teman ya, weekly market review. Nanti kita juga akan upload ke YouTube, teman-teman. Oke, so mungkin itu dulu teman-teman. Semoga cukup bermanfaat. Jangan lupa disclaimer on. Jangan lupa join Telegram kita juga yang ada di link di deskripsi ya. Karena kita sering ngebahas barang-barang kayak gini lah. Gak cuman technical doang. Technical mah bosen ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong technical doang. Sesekali kalau memang ada yang menarik, kita akan bahas secara fundamental teman-teman ya. Oke, semoga cukup bermanfaat teman-teman. Semoga membantu dan see you on next video YouTube. Bye-bye.